ら前も言ったじゃん。詫びの言葉よりありがとうがいいって覚えてない？ありがとうございます。はい、よくできました。Ya halo, kembali lagi bersama saya di channel Mayus Production. Dan kali ini saya akan membuat review di anime Winter 2022 lagi ya. Yang sebelumnya sudah saya buat versi Malaysianya. Judulnya yaitu Kuroshi Ai, atau judul Inggrisnya ya Love of Kill. Anime ini sendiri tayangnya di Winter 2022. Sudah saya jelaskan tadi. Adaptasinya merupakan adaptasi manga. Studio yang mengerjakan anime ini sendiri adalah Platinum Vision, yang sebelumnya aku gak tahu ya sebelumnya ngerjain anime apa. Tapi overall setelah aku nonton animenya ini ya cukup menjanjikan sih ya. Jumlah episodenya 12 episode. Jadi anime ini sendiri menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang bernama Son Yang Ha ini yang diincar oleh berbagai pihak karena ya dia ini sudah mempunyai catatan kriminal yang sangat banyak. Di saat yang sama Chateo Danward ini ditugaskan untuk mengintai si Son Yang Ha ini. Pada saat dia berpapasan dan bertarung dengan Son Yang Ha ini, Son Yang Ha tidak langsung membunuh si Chateo Danward ini, namun malahan si Son Yang Ha ini menyatakan perasaannya kepada Chateo Danward ini. Merasa aneh, akhirnya Chateo Danward ini menuruti apapun yang diminta oleh Son Yang Ha ini. ねえ、君が僕に期待しているものって本当は何？ Jadi itu doang sih garis besar ceritanya. Ini simple banget sih garis ceritanya. Dan sesuai dengan yang saya katakan, anime ini juga sebenarnya kesannya berat ya. Kesannya berat karena anime ini sendiri josei genrenya, josei action dan romance ya. Jadi bisa dibilang kesannya berat, tapi sebenarnya kalau kalian nonton full episodenya itu sebenarnya ringan. Ya, mungkin ada beberapa scene yang mungkin cukup dalam, tapi sebenarnya nggak sedalam itu. Ya, tapi ya dengan eksekusi yang bagus dari Platinum Vision ini sudah bagus sih. Kita mulai dari konsepnya dulu. Konsepnya ini standar josei, dimana nggak standar juga sih. Ya, pokoknya ini ya josei lah, percintaan antara dua orang dewasa gitu, dimana satu ceritanya ini kayak Chateo Danward sama Son Yang Ha ini kayak beda fraksi gitu lah ya. Jadi ya anggapannya kayak Romeo dan Juliet, tapi ini versi josei dan real life gitu lah ini. Ya, mengingatkanku sedikit pada Kimi-sen ya kalau kalian tahu. Ya itu cukup bagus, itu aku rekomen banget ya. Link reviewnya ada di deskripsi. Alurnya sendiri aku seneng karena meskipun ini ada maju mundurnya, tapi flashbacknya itu yang membuat semuanya itu terungkap gitu loh. Jadi kalau kalian nggak tahu ya, 3 episode pertama itu kayak berasa anime biasa tanpa misteri ataupun apapun. Namun seiring kalian menonton episode dari anime ini sendiri, kayak kalian itu akan berjumpa dengan berbagai misteri yang bisa diungkap setelah kalian menonton episode selanjutnya, istilahnya kayak gitulah. Dan untuk maju mundurnya ini sebenarnya nggak masalah ya, cuman mungkin bagi kalian ada yang sedikit mengganggu ya. Tapi sebenarnya maju mundurnya bagus kok, karena flashbacknya itu membuat semuanya itu misterinya terungkap. Terus untuk konflik yang disajikan di sini, konfliknya tentunya ini cukup berat keringan lah mestinya ya, karena main story-nya itu kenapa si Chateo ini bisa kepergok sama si Son Yang Ha ini dan bisa nyantol istilahnya ya. Kalau misalnya si Chateo Danward ini bisa punya pilihan untuk membunuh Son Yang Ha ini dan dia bisa mendapatkan banyak uang, tapi ya karena alasan masa lalunya jadi dia itu nyantol sama si Son Yang Ha terus. Konfliknya ini cukup seru menurutku meskipun agak berat dan ringan gitu, dan vibe-nya itu mirip-mirip sedikit sama drakor gitu ya guys. Aku gak tahu karena autornya ini apakah suka nonton drakor atau enggak ya, nggak tahu. Tapi untuk sekelas anime romance ini merupakan anime yang beda. Untuk grafisnya di sini sebenarnya grafisnya menjanjikan, cuman ya ada beberapa episode yang kurang lah, terutama di animasi karakternya. Ini sayang banget sih sebenarnya. Kalau terus animasi fightingnya sendiri ini menurutku cukup kaku ya. Jadi ada beberapa adegan fighting sebenarnya itu bisa bagus gitu, cuman ya sayang banget karena studionya ini aku gak tahu ini sebelumnya ngerjain anime apa, jadi kayak kaku banget, kayak nggak ada detail-detail yang gimana gitu, kayak ngebling doang gitu loh, kayak tiap movementnya itu ngebling doang gitu, kayak unreal rasanya gitu ya. Itu agak sayang di sana doang.
Cuman dari segi cerita overall ini anime ini bagus kok. Oh ya, di sini kita lanjut ke karakternya. Karakternya yang pertama ada Son Yang-ha. Di sini Son Yang-ha ini karakternya ya laki-laki yang agak masokis gitu. Terus ada agak-agak psikopat gitu lah istilahnya. Dimainkan oleh Shimonohuki yang sebelumnya kalian tahu ya, ini seiyuu terkenal banget dengan seriesnya yang terkenal juga, yaitu Kimetsu no Yaiba sebagai Shinichiro Agatsuma. Ya, ini mestinya kalian sudah tahu sih. Selanjutnya yaitu Chateo Dangworth. Chateo Dangworth di sini adalah karakter wanita yang pendiam dan cukup naif setelah aku nonton full episodenya. Dimainkan oleh Oonishi Saori yang sebelumnya sudah bermain di Arifureta ya sebagai Kaori. Kalau kalian nggak tahu ya, itu aku nonton sih. Itu Arifureta season 2 itu bagus, tapi ya sayang aku nggak ada waktu buat nge-reviewnya. Pendalaman karakternya ini, depth karakternya cukup bagus ya dari Chateo Dangworth dan Son Yang-ha tentunya, karena dua karakter ini berhasil kayak membuat kita itu tenggelam dalam ya relationship-nya mereka. Terus untuk perkembangan karakter lebih ke Chateo Dangworth di sini, dimana Chateo Dangworth ini bisa ya lebih terbuka sama si Son Yang-ha ini, dan relationship-nya antara Son Yang-ha sama Chateo Dangworth itu berjalan. Nah, oke, kita langsung ke opening dan endingnya. Openingnya dinyanyikan oleh Toshiki Masuda yang berjudul Midnight Dancer, dan berikut merupakan opening dari Kuroshii. Oke, jadi itu review openingnya. Dan untuk lagunya ini enak banget sih. Kayak kalian tahu gak sih, kayak lagunya itu membawakan kesan kayak Joker gimana gitu ya, kayak kesannya sing Joker atau masquerade gitu lah. Itu aku seneng banget sih. Ditambah ilustrasinya, sebenarnya ilustrasinya agak sangat disayangkan karena Platinum Vision ini kan sempat nyantumin adegan action dari openingnya sendiri. Ya, animasinya cukup kaku. Ya, sayang banget. Endingnya di sini dinyanyikan oleh Aika Kobayashi yang berjudul Makoto Period. Berikut merupakan review dari ending song Kuroshii ini. Dan itu merupakan ending dari Kuroshii. Menurutku lagunya enak banget, kayak kesannya nyantai juga sama kayak Sonobuski dan anime-anime lain kayak Horimiya gitu. Itu aku seneng banget. Dan kesan romansnya dan josenya itu ada banget dari ending song ini. Ilustrasinya juga nggak nanggung-nanggung, meskipun overall ya gambar-gambar doang, tapi detailnya mantep banget sih. Dari segi grafis, anime ini agak kurang stabil sih sebenarnya. Ya agak disayangkan banget, tapi untuk cerita bagus. Dan sayang banget anime ini cukup underrated ya. Oke, untuk sound yang lain-lain yang mendukung beberapa scene, terus ada OST dan BGM-nya itu ya oke lah, standar bagus. Animenya juga ya bagus, ya standar bagus lah di tahun 2022 ini. Cocok banget bagi kalian yang mencar anime romance. Oke, jadi itu review Kuroshii versi Millers Production. Dan apakah anime ini layak mendapatkan season 2? Ya, menurutku sendiri dari season 1 ini sebenarnya aku pengen ada season 2 ya. Cuman dari season 1-nya sendiri itu kayak dari pihak studionya itu atau tim produksinya lah ya, tim produksinya itu sudah kayak keburu mau mengakhiri dan gak ada season 2 gitu, yang agak disayangkan sih menurut aku ya. Ya, jadi kemungkinan besar anime ini gak ada season 2, tapi ditunggu saja nanti ya. Jadi siapa tahu ada yang mau megang season 2 dan tim produksinya lain dan studionya lain, jadi lebih bagus. Who knows? Ya. Oke, jadi itu video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Dan jangan lupa nyalain notification button-nya dan mengetahui update-update terbaru dari Millers Production. See you guys, bye-bye. 東の空がしらけてしまう前に踊ろう振りのないフリーダムなダンス